Nah, buat kamu yang baru memulai atau rencana memulai usaha kemasan, kamu perlu lihat video ini karena di sini akan saya jabarkan beberapa perbedaan antara bahan-bahan kemasan yang sering dipakai di dunia kemasan dari dulu hingga sekarang. Dan biar kamu ketika ditanya customer, kamu gak bingung. Yuk, kita simak. Ketemu lagi di KRDS dengan program bekas belajar kemasan. Nah, jadi memang di sini kami ingin bahas tentang bahan-bahan yang dipakai di dunia kemasan. Nah, jadi gini, kalau misalnya sebelum bahas bahannya, kita coba cek dulu nih. Misalnya kamu tuh tipe seperti apa sih? Jadi ada dua tipe nih biasanya. Kalau misalnya mereka yang memang customer atau calon customer dan nggak menerima jenis-jenis orang ini, biasa ada dua tuh. Satu tipe kalian starting, orang yang memang baru mulai usaha, pragmatis ya. Jadi dia, Mas ini gimana nih kardus ini nih? Padahal bukan kardus, ternyata karton. Mas, saya mau bikin kemasan yang kayak gini pakai karton ini Mas, ternyata kardus. Nah kayak gitu-gitu untuk yang starting tuh random ya. Jadi mereka tuh pakainya kayak gini, pas kita cek lagi oh ternyata ini hardboard, dan kemudian mereka punya budgetnya karton tapi mereka pengen hardboard gitu. Wah itu yang lebih repot tuh. Nah makanya tipe-tipe starting ini memang sebagai apa ya, produsen atau sebagai supplier atau sebagai praktisi di kemasan itu kamu harus paham nih ketika ketemu mana yang ini starting dan bagaimana cara menanggulanginya gitu. Memang harus lebih sabar ya. Kita memang harus oh ini gitu. Jangan apa namanya mereka ngerasa digurui atau kita merasa so tahu, tapi memang mereka harus dapat pengetahuan atau apa namanya poin-poin penting tentang kemasan itu dari kita sebagai penjual. Nah, itu perlu tuh tahu tekniknya. Kemudian yang kedua itu ada customer yang existing. Nah ini existing ini memang mereka tuh udah pernah order, kemudian mereka kecewa atau timelinenya ngaret atau bahannya nggak sesuai atau ternyata ada finishingnya kurang rapi. Nah itu biasanya mereka yang memang nanya-nanya dan mereka itu sudah paham tentang apa namanya istilah-istilah ya dalam dunia kemasan, gramasi, berapa gramasinya, kemudian ini bahannya apa gitu. Nah itu pun ketika kalian ketemu seperti itu kalian harus paham lah bagaimana cara menanggulangi tipe-tipe customer seperti ini, karena beda dengan yang existing ya. Yang ini kita harus lebih dalam ya. Oh ini gini gitu. Oh iya memang biasanya gini tapi karena ini begini. Nah, paling sering tuh kalau yang pengalaman saya tuh dapat di customer existing itu ketika mau Ramadan atau akhir tahun. Itu biasanya kan memang regulernya kan kalau kardus itu ya 10 hari lah proses pengerjaan produksi. Tapi karena di bulan akhir tahun atau di bulan puasa itu biasanya memang load kerjaan tinggi. Jadi timeline lebih ngaret. Nah itu untuk yang existing ini perlu diedukasi tuh. Mereka tahu gitu. Teman untuk di sini kita harus bisa mengingatkan sebelum puasa atau mungkin kita mengambil ancang-ancang kita bikin atau nyetok lebih banyak gitu bahan. Nah seperti itu. Oke, nah kemudian baru kita mulai membahas tentang kemasan. Sebenarnya kalau bahan itu cuma 3 ya secara garis besar. Apa aja? Pertama itu karton, yang nyebutnya softbox ya. Yang kedua itu kardus, yang ketiga itu hardbox. Nah sebenarnya 3 poin itu aja sih paling gampang. Nah untuk karton itu paling banyak dipakai 3 bahan. Pertama itu bahan duplek yang kayak kotak nasi itu, belakangnya dalamnya abu-abu yang kita buat besek. Itu bahan duplek. Nah, itu duplek itu udah macam-macam gramasi, ada 200, 300, 400 gitu. Ini paling ekonomis nih bahan duplek. Tapi memang kalau buat dicetak warnanya nggak terlalu apa ya jelas ya, nggak terlalu keluar lah duplek. Tapi ini yang sering dipakai sama orang di kita khususnya memang buat kotak makan itu duplek. Yang kedua itu ada namanya Ivory. Nah Ivory ini lebih tajam kalau memang buat apa namanya cetakan. Memang harganya lumayan tinggi dan dia punya 2 sisi ya. Kalau duplek kan abu-abu dan putih. Kalau Ivory itu putih sama putih, tapi putihnya yang kasar sama putih halus. Nah yang dicetak itu biasanya yang halus, dan memang Ivory ini food grade orang tahunya. Jadi memang aman untuk makanan, maka itu harga lumayan, dan untuk dicetak pun warnanya bisa keluar. Itu Ivory itu macam-macam sih, ada yang 300, ada yang 400 kayak gitu-gitu. Kemudian ada lagi yang namanya Craftliner, masih karton ya. Craftliner itu sebenarnya bahan kardus, kayak kertas nasi lah bahasanya, cuma tebal ya yang karton. Nah itu biasanya kalian tahu kalau misalnya kalian beli apa ya apa namanya yang kotak lunchbox ya, itu warna coklat itu biasanya pakai Craftliner. Bisa ditambah laminasi biar apa namanya nggak cepet kena air tuh, nggak cepet rusak. Nah itu 3 tuh yang paling sering. Ada lagi sih yang memang nama-nama lain istilah food grade gitu. Nah itu cuman paling banyak ini 3. Nah yang kedua itu saya bahas tentang masalah kardus. Kardus itu paling gampangnya ada single wall, ada double wall. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, single wall itu gelombangnya 1, kalau double wall gelombangnya 2 di atas dan di bawah. Itu paling gampang. Cuman kalau ngomong detail lagi itu single wall itu ada F-float yang paling gampang ya, dan paling banyak besaran. Ada F-float, ada C-float, ada B-float. Nah F-float itu biasanya paling rapat dan tipis dia.
kita 1,2 mili ya. Kalau barefoot itu 2,8 mili dan kalau chafoot itu 4 mili. Nah itu sama-sama single wall gitu. Ada orang bilangnya oh single layer, ada yang bilang itu pak yang ini gitu loh, gelombangnya satu. Cuma gelombang satu tuh ada 3 jenis gitu yang dipakai. Nah biasanya untuk buat cetakan itu kalau misalnya dilapis duplek atau ivory itu biasanya yang effloat, karena effloat kan rapat, jadi ketika dilapis itu dia gelombangnya teksturnya nggak terlalu kerasa, beda sama chafoot atau barefoot. Atau effloat biasanya bang dilapis cetakan, memang paling tipis. Cuma memang buat cetakan paling sering. Nah itu kardus, belum yang double wall ya. Nah, terus yang ketiga itu ada hardbox. Jadi hardbox itu bahan abu-abu ya, hardboard. Itu pun ada macam-macam tebelnya. Ada board 25, ada board 30, board 40 gitu. Ada bahkan yang impor gitu, yang SK board gitu, yang tebelnya sama tapi ringannya beda. Itu board tuh. Jadi emang hardboard itu, hardbox itu memang dia yang abu-abu dilapis lagi dengan bahan entah linen, entah cetakan yang udah dilaminasi. Nah itu jadi kokoh keras, dan memang untuk hardbox itu salah satu kelebihannya memang kuat, tapi kan biasanya dia susah untuk dilipatnya. Walaupun sekarang udah ada cara canggih ya, jadi hardbox sekarang udah bisa bikin konstruksinya tuh dia tetap gepeng, tapi ketika diginiin dia langsung ada magnetnya dan kotak sendiri. Nah itu udah banyak tuh sekarang untuk hardbox, tapi memang dari harganya ini paling tinggi karena durability-nya juga paling maksimal lah, kekuatan untuk melindungi barang di dalamnya. Nah itu dari situ aja udah ketahuan 3 bahan yang sering dipakai. Terus kamu pakai apa? Apakah pakai karton, pakai kardus, atau pakai hardbox? Nah itu tergantung kebutuhan kamu, tergantung positioning kamu, harga produk kamu. Tapi memang di awal ini saya ingin membahas tentang masalah jenis bahan untuk produksi kemasan. Jadi buat kamu mungkin tips dari saya itu paling mudah. Poin paling mudah itu yang satu tips itu adalah produk kamu itu bagaimana sistem rantai distribusinya, perjalanan. Kalau misalnya emang produk kamu itu yang memang simple, tidak perlu di display di toko, tidak perlu dipajang di booth atau apa gitu, dan produk kamu tuh beneran ya cepat pindah-pindahnya gitu. Nah itu kardus memang paling rekomend karena dia simple ya, buka langsung produk gitu, dan dia melindungi langsung biarpun kena benturan atau apa. Tapi kalau memang produk kamu memang harus di display, di outlet, kemudian ya yang memang secara estetikanya atau keindahannya itu harus diekspos, memang kamu cari bahan lain selain kardus. Oke, itu mungkin tips dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di program bekas belajar kemasan berikutnya. Terima kasih.